Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Sasongko dengan NIM 2301019140240242 dari kelompok 2 IPTTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pendahuluan. Heritabilitas merupakan perbandingan antara ragam genotip dengan besaran total ragam fenotip dari suatu karakter. Nilai heritabilitas dibagi 3 golongan, diantaranya heritabilitas rendah jika 0 sampai 0,2, heritabilitas sedang jika 0,2 sampai 0,4, dan tinggi jika lebih dari 0,4. Tujuan menghitung repeatabilitas yaitu untuk menduga kemajuan genetik dan meningkatkan keberhasilan seleksi pada indeks bentuk telur dan bobot telur. Korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik adiktif atau nilai pemuliaan antara kedua sifat itu. Korelasi dapat dikatakan ada jika gen-gen yang mempengaruhi sifat pertama juga mempengaruhi sifat kedua. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas terdapat 2 metode perhitungan, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Sifat repeatabilitas yaitu tetap, namun ada beberapa faktor seperti frekuensi pada gen dan lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari praktikum ilmu pemilihan ternak yaitu agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Dan mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Contoh soal. Pada suatu peternakan unggas, dilihat dari recording memiliki indeks bentuk telur rata-rata sebesar 73,86% dan memiliki rata-rata bobot telur sebesar 61,0 sampai 63,0 gram. Dari banyaknya ayam dalam peternakan yang meliputi 4 ekor ayam jantan dikawinkan dengan 5 ekor ayam betina, dapat dihasilkan keturunan dengan data IBT dan berat telur seperti pada tabel berikut. Yang pertama, menghitung heritabilitas. Di sini adalah tabel rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur. Yang pertama, untuk menghitung heritabilitas kita harus menghitung faktor koreksi atau FK, yaitu dengan rumus Y titik kuadrat dibagi N titik yang memiliki hasil 124.935,37. Lalu menghitung jumlah kuadrat antara pejantan CKS yang memiliki rumus sigma I dikali YI kuadrat dibagi NI dikurangi FK yang memiliki hasil 13,375135. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW memiliki rumus sigma I dikali sigma K dikali Y kuadrat IK dikurangi sigma I dikali YI kuadrat dibagi NI yang memiliki hasil 37,02892. Selanjutnya adalah derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus S-1 yang hasilnya adalah 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus N titik dikurangi S, di mana hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS memiliki rumus JKS dibagi DBS sama dengan hasilnya 4,4583783. Lalu ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang memiliki rumus JKW dibagi DBW yang memiliki hasil 2,3143075. Lalu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W. Tau kuadrat W memiliki hasil yang sama dengan KTW, yaitu 2,3143075. Lalu ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S, yang dimana rumusnya adalah KTS dikurangi KTW dibagi K, yang hasilnya adalah 0,4288142. Dan yang terakhir adalah menghitung heritabilitas atau H kuadrat, di mana rumusnya adalah 4 dikali tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W, yang hasilnya adalah 0,6252937.
Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas indeks bentuk telur, di mana ada faktor koreksi yang hasilnya 124.935,37, CKS 13,375.135, CKW 37,02892, DBS hasilnya 3, DBW hasilnya 16. Lalu ada KTS yang hasilnya 4,4583783. Lalu ada KTW yang hasilnya 2,3143075. Lalu KTHS yaitu 0,42884142, dan juga ada KTHW yaitu 2,31433,75. Hasil heritabilitas IBT1 yaitu 0,6252937. Berdasarkan dari data yang diperoleh, nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 1 yaitu 0,6252937. Hal ini sesuai dengan pendapat Satriawan et al. 2015 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berkisar 0,3 atau lebih adalah tergolong tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu tempat pengambilan data, jenis bangsa ternak, dan metode yang digunakan dalam pendugaan serta jumlah dan asal data. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaswati et al. 2013 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berbeda-beda karena adanya faktor pejantan, faktor lingkungan, waktu perhitungan, dan populasi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas. Selanjutnya yaitu ada tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot telur. Sebelum menghitung heritabilitas bobot telur, kita harus menghitung faktor koreksi, yaitu sama dengan tadi rumusnya Y titik kuadrat dibagi N titik, yang hasilnya adalah 77553,549. Lalu menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau CKS yang rumusnya sigma I dikali YI kuadrat dibagi NI dikurangi FK yang hasilnya 0,9223. Lalu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau CKW yang rumusnya sigma I dikali sigma K dikali Y kuadrat IK dikurangi sigma I dikali YI kuadrat dibagi NI yang hasilnya adalah 3,34288. Lalu derajat bebas antara pejantan atau DBS yang rumusnya S dikurangi 1 yang hasilnya adalah 3. Lalu ada derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW yang rumusnya N titik dikurangi S sama dengan hasilnya 16. Selanjutnya ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang rumusnya CKS dibagi DBS yang hasilnya adalah 0,3074333. Lalu ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang rumusnya CKW dibagi DBW. Hasilnya adalah 0,20893. Lalu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W. Tau kuadrat W sama hasilnya dengan KTW yaitu 0,20893. Lalu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Tau kuadrat S memiliki rumus KTS dikurangi KTW dibagi K yang hasilnya adalah 0,0197007. Lalu yang terakhir menghitung heritabilitas atau H kuadrat yaitu dengan rumus 4 dikali tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W yang hasilnya adalah 0,3446723. Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur, di mana faktor koreksinya adalah 77553,549, CKS-nya adalah 0,9223, CKW-nya adalah 3,34288, DBS-nya 3, DBW 16, KTS-nya adalah 0,307433, KTW-nya adalah 0,20893, lalu KTHS-nya adalah 0,019707, lalu KTHW-nya adalah 0,20893. Hasil heritabilitas bobot telur yaitu sebesar 0,3446723. Berdasarkan dari data yang diperoleh, nilai heritabilitas bobot telur yaitu 0,3446723. Hal ini sesuai dengan pendapat Satriawan et al. 2015 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berkisar 0,3 atau tergolong lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu tempat pengambilan data, jenis bangsa ternak, waktu pengambilan,
metode yang digunakan dalam pendugaan serta jumlah dan asal data. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaswati et al. 2013 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berbeda-beda karena adanya faktor pejantan, faktor lingkungan, waktu perhitungan, dan populasi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan nilai heritabilitas. Selanjutnya adalah korelasi genetik. Berikut adalah tabel korelasi genetik indeks bentuk telur dikali bobot telur. Untuk menghitungnya yaitu pertama menghitung faktor koreksi atau FK dengan rumus X titik dikali Y titik dibagi N titik yang hasilnya adalah 98433,64. Lalu menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS yang rumusnya adalah sigma I dikali XI dikali YI dibagi NI dikurangi FK yang hasilnya adalah 2,03493. Lalu menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW memiliki rumus sigma I dikali sigma K dikali XIK dikali YIK dikurangi sigma I dikali XI titik dikali YI titik dibagi NI yang hasilnya adalah negatif 2,89796. Lalu menghitung derajat bebas antara pejantan atau DBS. DBS memiliki rumus S-1 yang hasilnya adalah 3. Lalu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang memiliki rumus N titik dikurangi S yang hasilnya adalah 16. Lalu menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS memiliki rumus JHKS dibagi DBS yang hasilnya adalah 0,67831. Lalu menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW yang memiliki rumus JHKW dibagi DBW yang hasilnya adalah negatif 0,18112. Lalu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COFW. COFW sama dengan HKRW yaitu negatif 0,18112. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antara pejantan atau COFS. COFS memiliki rumus HKRS dikurangi HKRW dibagi K yang memiliki hasil 0,17186. Dan yang terakhir korelasi genetik atau RG yang memiliki rumus 4 COFS dibagi akar dari 4 tau kuadrat SX dikali 4 kali tau kuadrat SY yang hasilnya adalah 1,870108. Berikut adalah daftar sidik ragam korelasi indeks bobot telur 1 dan bobot telur. Yang pertama adalah faktor korelasi koreksi yang hasilnya adalah 98433,64. Lalu ada JHKS yaitu 2,03493. Lalu JHKW yaitu negatif 2,89796. Lalu ada DBS yaitu 3, DBW yaitu 16, lalu HKRS yaitu 0,67831, HKRW negatif 0,18112, lalu ada HKRHS itu 0,17186 dan juga HKRHW yaitu negatif 0,18112. Hasil korelasi genetik indeks bobot telur 1 dan bobot telur yaitu 1,870108. Berdasarkan data di atas, nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur 1 dengan bobot telur 1 sebesar 1,870108. Hal ini menandakan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Menurut pendapat Baileto dan Hartatik 2011 menyatakan bahwa jika nilai korelasi mendekati 0, maka menunjukkan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai. Serta metode dalam menghitung korelasi genetik juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Menurut Lutfiana et al. 2014, koreksi antar sifat pada tanaman disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik yang menyebabkan korelasi adalah peristiwa pleitropi dan rangkaian. Lalu ada repeatabilitas antar kelas.
Berikut ini adalah tabel repeatabilitas indeks bobot telur. Repeatabilitas antar kelas indeks bobot telur dapat dicari dengan menggunakan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi kurung buka sigma X dikali sigma Y dibagi N kurung tutup dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Yang hasilnya adalah 0,190,359. Lalu ada repeatabilitas dalam kelas. Berikut ini adalah tabel repeatabilitas indeks bobot telur. Yang pertama, faktor koreksi. Faktor koreksi dapat dicari dengan rumus Y titik-titik kuadrat dibagi M titik. Yang hasilnya adalah 16,8393,30. Lalu jumlah kuadrat antara pejantan atau JKB yang bisa dicari dengan menggunakan rumus sigma I dikali YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK sama dengan 56154,97. Lalu mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW yang memiliki rumus sigma I dikali sigma J dikali Y kuadrat IJ dikurangi sigma I dikali YI titik kuadrat dibagi MI yang hasilnya adalah 38,24607. Lalu derajat bebas antara pejantan atau DBB. DBB memiliki rumus N-1 yang hasilnya adalah 11. Lalu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW memiliki rumus N titik kurung buka MI. DBW memiliki rumus N dikali MI min 1 sama dengan hasilnya 24. Lalu ada kuadrat tengah antar individu atau KTB yang memiliki rumus JKB per DBB sama dengan hasilnya adalah 5104,997. Lalu ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW memiliki rumus JKW dibagi DBW yang hasilnya adalah 1,593586. Lalu ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau tau kuadrat W. Tau kuadrat W sama dengan KTW yang hasilnya adalah 1,593586. Lalu kuadrat tengah harapan antar individu atau tau kuadrat B. Tau kuadrat B memiliki rumus KTB kurangi KTW bagi K yang hasilnya di mana 1701,135. Dan yang terakhir adalah repeatabilitas, yaitu rumusnya R sama dengan tau kuadrat B dibagi tau kuadrat B ditambah tau kuadrat W yang hasilnya adalah 0,999004. Berikut adalah daftar sidik ragam repeatabilitas indeks bentuk telur, di mana faktor koreksinya yaitu 168.393,30, JKB 56154,97, JKW 38,24607, DBB 11, DBW 24. Lalu KTB-nya 5104,997, KTW-nya 1,5935586. Lalu KTHB-nya yaitu 1701,135 dan KTHW-nya adalah 1,5935586. Lalu hasil repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,999064. Berdasarkan data repeatabilitas dalam kelas, indeks bentuk telur menghasilkan nilai 0,999064. Menurut pendapat Indrijani et al. 2018 menyatakan bahwa jika nilai mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi sifat produksi susu pada periode laktasi berikutnya akan tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu frekuensi gen dan lingkungan. Hal ini sesuai pendapat Darwati et al. 2019 menyatakan bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh frekuensi gen sifat dan diestimasi serta faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi, yaitu manajemen pakan dan iklim. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas pada indeks bentuk telur 1 sebesar 0,6252937
dan pada bobot telur 1 sebesar 0,3446723. Nilai tersebut tergolong reaktivitas tinggi. Nilai korelasi genetik sebesar 1,870108, di mana menandakan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur menghasilkan nilai 0,190359. Nilai tersebut tergolong kategori rendah, sedangkan data repeatabilitas dalam kelas indeks bentuk telur menghasilkan nilai 0,9986. Nilai tersebut tergolong kategori tinggi.